Perkenalkan, nama saya Philip Giancarlo Tassoit dengan NIM 11S25037. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya pada modul praktikum 3, yaitu Discrete Event Simulation. Baiklah, saya akan memulainya. Jadi permasalahannya adalah, pada hari perkuliahan, ITDL menyelenggarakan sistem piket yang terdiri dari 7 orang mahasiswa. Beberapa petugas memulai tugasnya dengan memasukkan lauk ke dalam ompreng, yang masing-masing diselesaikan dalam waktu 30 detik hingga 1 menit. Setelah itu, petugas lain mengangkat ompreng tersebut ke atas meja, membawa 4 hingga 7 ompreng sekaligus dalam waktu 20 detik sampai 1 menit. Ketika ompreng sudah berada di atas meja, petugas lain menambahkan nasi ke dalamnya dengan waktu pengerjaan yang sama, yakni 30 detik hingga 1 menit per ompreng. Proses ini dilakukan untuk 60 meja, yang masing-masing diisi oleh 3 mahasiswa, dan seluruh kegiatan piket dimulai pada pukul 7 pagi. Jadi di sini kita diberi tantangan, yaitu untuk melakukan pemodelan dan simulasi untuk studi kasus di atas sesuai dengan latihan praktikum pada bagian 1.2 dan 1.3. Baiklah, di sini saya sudah membuat code-nya, itu ini. Sekarang kita buka Jupyter. Oke, di sini ada yaitu import simpi, import random, import pandas, spd. Ini adalah fungsi yang digunakan untuk memanggil library yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada total meja sama dengan 60, ompreng per meja sama dengan 3. Total ompreng sama dengan total meja dikali dengan ompreng per meja. Jadi maksudnya adalah di sini ada 60 meja, yang dimana setiap meja butuh 3 ompreng. Jadi total ompreng yang dibutuhkan, total ompreng yang diproses adalah 60 kali 3, yaitu 180. Oke, di sini kemudian ada petugas total sama dengan 7. Maksudnya adalah jumlah mahasiswa yang piket adalah 7 orang. Kemudian waktu proses, waktu lauk sama dengan 0,5,1, waktu nasi sama dengan 0,5,1, waktu angkut sama dengan 0,33,1. Jadi maksudnya adalah rentang waktu untuk isi lauk yaitu 30 detik, untuk mengisi nasi 30 detik, dan untuk pengangkutan 20 detik. Kemudian di sini ada kapasitas batch angkut. Batch min sama dengan 4, batch max sama dengan 7. Jadi ini maksudnya adalah pengangkutan dilakukan per batch. Jadi minimal satu kali pengangkutan itu adalah 4 ompreng, dan maksimal pengangkutan itu adalah 7 ompreng. Kemudian di sini ada proses ompreng. Di sini dev proses ompreng kurung env, id ompreng, petugas, buffer angkut, hasil. Waktu mulai sama dengan env.now. Jadi maksudnya adalah ini adalah fungsi utama yang menggambarkan alur satu ompreng dari awal hingga selesai. Oke, kemudian di sini Oke, sini ada proses 1, yaitu isi lauk. With petugas titik request buka tutup kurung srec yield rec yield env titik timeout buka kurung random uniform waktu lauk. Jadi maknanya adalah ompreng meminta petugas. Kemudian jika petugas sibuk, yang dilakukan adalah harus antre dulu. Jadi jika dapat, proses isi lauk berlangsung selama waktu acak. Kemudian di sini adalah masuk ke buffer menunggu pengangkutan. Yield buffer angkut titik put id ompreng. Jadi ini maksudnya adalah setelah lauk diisi, ompreng masuk ke buffer tunggu angkut. Artinya ompreng belum selesai, masih harus diantarkan ke meja.
Kemudian di sini menunggu sampai ompreng selesai diangkut. Ya, buffer angkut get lambda x sama dengan id ompreng. Jadi di sini maksudnya adalah ompreng menunggu sampai proses angkut mengambil dan mengembalikannya. Ini mekanisme sinkronisasi antara proses isi dan proses angkut. Kemudian di sini ada proses yang ketiga, yaitu isi nasi. With petugas request buka kurung tutup kurung srec yield n titik timeout random uniform waktu nasi. Jadi maksudnya adalah setelah sampai di meja, ompreng kembali butuh petugas. Petugasnya itu adalah untuk mengisi nasi. Ini adalah tahap akhir sebelum selesai. Kemudian di sini ada waktu selesai sama dengan fn now, hasil titik fn waktu selesai kurang waktu mulai. Jadi ini adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung total waktu yang dibutuhkan satu ompreng dan menyimpannya ke list hasil. Kemudian berikutnya ada proses angkut atau batch. Oke, def proses angkut and petugas buffer angkut while true ukuran batch sama dengan random.randit batch min batch max batch sama dengan buka kurung siku. Jadi di sini adalah fungsi ini berjalan terus-menerus untuk mengangkut ompreng, berbeda dengan proses ompreng yang jumlahnya terbatas. Oke, kemudian maksud dari while true ini adalah artinya proses angkut berjalan tanpa henti selama simulasi berjalan. Kalau untuk ukuran batch ini maksudnya adalah setiap perjalanan angkut membawa jumlah ompreng itu dilakukan secara acak. Jadi petugasnya itu mengangkut 4 ompreng hingga 7 ompreng. Itu random. Oke, kemudian di sini adalah ada mengambil ompreng sebanyak ukuran batch. For in range kurung ukuran batch item sama dengan yield buffer angkut dot get buka kurung tutup kurung batch titik append buka kurung item tutup kurung. Jadi di sini maksudnya petugas mengambil beberapa ompreng dari buffer sesuai ukuran batch. Jika belum cukup, proses angkut akan menunggu. Kemudian di sini waktu angkut 1 kali perjalanan. Di sini with petugas request buka kurung tutup kurung srec yield and timeout random uniform waktu angkut. Jadi pengangkutan juga butuh petugas dan memakan waktu acak. Jadi petugas dipakai oleh isi lauk, isi nasi, dan pengangkutan. Semua berebut resource yang sama. Kemudian di sini ada fungsi untuk mengembalikan ompreng ke buffer atau sudah di atas meja. For item in batch, yield buffer angkut put item. Setelah diangkut, ompreng dikembalikan ke buffer sebagai tanda sudah sampai ke meja. Ini yang akan membangunkan proses ompreng yang tadi. Kemudian ini ada fungsi untuk simulasi utama. Def run simulation buka kurung tutup kurung. Simulasi dimulai pukul 7 atau 420 menit. N sama dengan SMP environment initial time sama dengan 7 dikali 60. Jadi fungsi ini mengatur keseluruhan eksperimen. Kemudian ini berfungsi untuk mendeklarasikan simulasi dimulai pada pukul 7 atau selama 420 menit. Kemudian di sini ada petugas sama dengan sampai resource and capacity sama dengan petugas total. Buffer angkut sama dengan sampai filter store buka kurung and tutup kurung. Jadi di sini fungsinya adalah membuat pool petugas sebanyak 7 orang yang akan diperebutkan. Kemudian pada buffer angkut ini tadi dia berfungsi sebagai tempat tunggu sebelum angkut dan tempat sinkronisasi setelah angkut. Oke, di sini kemudian ada proses angkut berjalan paralel. Proses angkut petugas buffer angkut. Jadi ini adalah proses angkut dijalankan paralel sejak awal. Kemudian membuat seluruh ompreng
for i in range total onPrank, env titik proses onPrank, env, i, petugas, buffer angkut, hasil. Jadi maksudnya adalah membuat 180 proses onPrank sekaligus. Ini berarti semua pekerjaan terjadi dari awal. Kemudian di sini ada env run buka kurung tutup kurung return hasil, env now. Jadi simulasi berjalan sampai proses selesai, lalu mengembalikan daftar waktu tiap onPrank dan waktu selesai total sistem. Kemudian di sini ada eksekusi simulasi. Hasil, waktu akhir sama dengan run simulation buka kurung tutup kurung. Ini fungsinya untuk menjalankan simulasi tadi. Kemudian di sini jam selesai sama dengan int waktu akhir garis miring 60, menit selesai sama dengan int waktu akhir persen 60. Jadi dia mengubah waktu menit menjadi format jam dan menit. Oke, di line yang terakhir ada print total onPrank di proses, total onPrank, print f waktu selesai simulasi, dan print rata-rata waktu penyelesaian per onPrank. Oke, di sini langsung kita buka saja code-nya tadi. Kita coba untuk menjalankannya melalui Streamlit. Oke, jadi seperti ini tampilan dari dashboard yang sudah kita buat. Di sini kita bisa menentukan jumlah onPrank, jumlah mahasiswa piket, dan jam mulai. Jadi di sini kita misalkan membuat jumlah onPrank itu adalah 180 dengan jumlah mahasiswa yang piket sebanyak 7 orang dan jam mulainya dimulai pada jam 7 pagi. Di sini kita mulai menjalankan simulasinya. Oke. Jadi di sini dapat kita tahu, jadi jika total onPranknya 180, maka rata-rata durasinya itu ada 127,1 detik dan selesai pada pukul 7.55.47 detik. Jadi proses awal hingga proses akhirnya itu terjadi selama 55 menit lebih. Di sini ada distribusi waktu proses onPrank. Kemudian di sini proses penyelesaian onPrank, data hasil simulasi. Oke. Jadi cukup sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.